Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Mahsun Sidik dari Tour and Travel dan agen pulsa dan PPOB ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan mendemokan bagaimana cara kita mengoperasikan sistem Tour and Travel, kemudian untuk PPOB, Point Payment Online Bank ya, atau untuk bayar-bayar. Kemudian bagaimana cara kita menjual pulsa menggunakan sistem Tour and Travel ini. Nah, jadi teman-teman di sini ya saya perlihatkan bentuk sistem awalnya. Nah, kayak gini. Ya. Nah, untuk cara kita memasuki sistem ini adalah tinggal kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman tampilan awal daripada sistem ya, daripada sistem untuk mengoperasikan sistem Tour and Travel. Nah, langsung saja, kita tidak perlu bertele-tele, saya jelasin di sini ya. Ada beberapa jenis bisnis sudah saya rangkumkan di sini ya. Nah, sekitar ada 38 komisi yang bisa teman-teman dapatkan dari Tour and Travel ini. Nah, ada tiket pesawat, kemudian ada kereta api, hotel. Nanti saya akan jelasin di deskripsi ya. Nah, sampai dengan bisa membayar SPP. Intinya di peluang usaha dalam satu sistem ini dapat kita lakukan berbagai macam usaha. Nah, nama sistemnya adalah MMBC teman-teman. MMBC, tapi kita bisa mengoperasikan, kita bisa cek tiket pesawat, kemudian kita bisa cek kereta api, pulsa, jual pulsa di sini ya. Nah, kalau untuk PPOB di sini, nah tinggal kita masukin nomor jenis tagihan, kemudian kita masukin pelanggannya. Nah, jadi teman-teman saya kenalin dulu ya bentuk sistemnya. Nah, saya kenalin dulu untuk sistemnya. Nah, ini jenis-jenis sistemnya yang akan bisa dioperasikan oleh teman-teman dalam sistem ini ya. Ada reservasi tiket. Nah, reservasi tiket ada kategorinya di sini, ada tiket pesawat, kemudian pelni ya. Kemudian ada tiket bioskop. Nah, nanti teman-teman bisa baca kalau sudah memasuki sistemnya. Kemudian ada isi saldo ya, kartu kredit, kemudian isi pulsa, Grab, nah internet, nah top up semua ada di sini. Kemudian Shopee Pay juga ada, bayar tagihan juga ada teman-teman. Nah, ini sistemnya. Kemudian layanan jasa ada MMBC Express, ada umroh dan haji, ada paket tour, bisa transfer uang juga, luar biasa. Nah, bisa kita bisa mengumpulkan donasi juga di sini ya. Nah, untuk penunjang bisnis ini sendiri, teman-teman akan mendapatkan ID login nanti ya, mendapatkan ID login seperti yang saya lakukan sehingga bisa masuk ke dalam sistem ini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa download di Android juga ya, download di Android, namanya MMBC. Kemudian untuk aksesoris yang akan diberikan ada tutorial teman-teman. Nah, ada tutorial cara menjalankan sistemnya, kemudian ada video tutorial juga ketika teman-teman bingung bagaimana cara menjalankan sistemnya, nanti akan dipandu. Nah, tutorial PDF-nya di sini. Nah, kita lihat ya teman-teman ya dalam bentuk PDF. Nah, nanti bisa di-download ya. Ya, kemudian video tutorial dalam bentuk video ya, nanti di sini. Nah, langsung akan diarahkan ke channel YouTube pusat. Nah, sini teman-teman bisa dilihat ya. Nah, kemudian apalagi yang akan teman-teman dapatkan, nanti ada pelangnya ya, pelang untuk promosi di depan rumah teman-teman atau di depan kiosnya boleh. Nah, kemudian sertifikat resmi, sertifikat keagenannya bisa didapatin di sini, dan ada member card-nya sebagai tanda sebagai anggota resmi daripada MMBC Tour and Travel. Nah, kemudian di sini ada akunnya teman-teman, verified. Nah, akun teman-teman bisa seperti ini apabila teman-teman sudah
melakukan video call dengan pusat untuk memastikan bahwa teman-teman memang serius untuk menjalankan sistem ini. Nah, untuk cara menjalankan masing-masing dari sistem ini, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan 3 saja teman-teman, ya. Ada sistem bagaimana cara kita ngecek tiket pesawat sampai ngisut, ya. Kemudian bagaimana cara kita menjual pulsa, kemudian PPOB. Nah, untuk lengkapnya nanti teman-teman kalau sudah memiliki sistemnya sehingga bisa praktek begitu. Baik, sekarang kita akan mulai dari cara kita ngecek tiket pesawat, ya. Nah, yang pertama tiket pesawat dulu, ya. Kemudian nanti yang kedua pulsa, baru yang ketiga adalah PPOB. Nah, jadi 3 kurikulum ini aja saya akan sampaikan. Nah, yang pertama kita akan lakukan operasi tiket pesawat. Bagaimana cara kita ngecek tiket pesawat, berapa harganya, ya, tujuannya kemana, bagaimana cara nginput namanya dan sebagainya. Nah, jadi caranya adalah ketika teman-teman login seperti ini, ya, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini, halaman utamanya. Nah, untuk ngecek tiket pesawat, teman-teman kalau mau ngecek tiket pesawat cepat, nah, tinggal klik cari pesawat, nah, gitu ya. Nah, di sini ini bisa kita cek. Mungkin kita mau ceknya, ya, misalnya di sini kita akan cek harga tiket Batam, ya, ke Lombok misalnya, atau ke Lombok aja, ke Lombok, ya, Lombok. Kita klik aja, kemudian kita pilih yang tanggal 13 misalnya, dia akan berangkat tanggal 13. Nah, kemudian di sini akan tertulis. Kemudian kita harus lihat penumpang yang akan berangkat, berapa dewasa, kemudian berapa anak, apakah ada membawa bayi juga. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, kita klik. Kalau misalnya dia 1 dewasa, ya, kemudian 1 anak, ya, kemudian bayi, kalau ada, tinggal kita klik di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau nggak ada bayi, 0 aja. Kemudian untuk kelas penerbangan bisa dipilih di sini, ya, semua kelas saja supaya langsung. Kemudian kita cari jadwalnya. Nah, maka sistemnya akan mencari langsung ke maskapai. Nah, di sini ada Lion Air, cuman 1 yang masih kosong teman-teman. Nah, coba kita cari lagi yang lain. Nah, tinggal dipesan, ya, di sini detail penerbangannya. Ada rute Batam ke Surabaya, langsung ke transit ke Surabaya, Lombok. Nah, nyampe di Lombok jam 15. Nah, kemudian di sini bagasinya 7 kilo, ya. Kemudian tinggal dipesan teman-teman seperti ini. Kalau kita mau cepat, nah, tinggal masukkan ini apa namanya? Masukkan nama penumpangnya, ya. Ini Mister, berarti bapak-bapak ini. Kalau dia ibu-ibu, ya, kita ambil yang MRS gitu, ya. Kemudian kita lihat ada anak apa enggak gitu. Kalau dia laki-laki kita pilih yang ini, ya. Kalau dia perempuan, anak tersebut kita pilih ini. Kemudian tanggal lahir anak tersebut diisi, ya. Kemudian nomor penumpang, ya. Kemudian baru ini asuransi proteksinya. Nah, misalkan kalau nggak mau, ya dilepas gitu, ya. Kemudian baru di booking. Nah, di sini total harganya. Nah, ini cara kita kalau yang cepat. Tapi kalau teman-teman mau melihat kursi langsung, ya, berapa kursi yang tersedia di dalam pesawat, nah, tinggal teman-teman klik di sini. Saya kembali ke menu homepage, ya. Masya Allah. Ya, seperti ini homepage-nya. Selanjutnya kita akan cek tiket pesawat sesuai dengan kursi yang ada, ya. Kita kalau di sini kan cek cari tiket pesawat dengan cepat tadi untuk ngecek, ya, dan langsung booking. Nah, kalau kita mau lihat kursinya langsung, teman-teman langsung menuju ke menu yang di sini. Gitu, ya.
langsung menuju ke menu yang di sini. Nah, kita klik menu pesawatnya, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, saya ulangi ya, ibaratnya seperti ini ya. Ini halaman utama setelah kita login, karena kita mau ngecek tiket pesawat dan sekaligus mau melihat kursi yang tersedia. Kita klik di sini teman-teman, kita klik tiket pesawatnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih banyak pesawat yang bisa kita pilih dan kita bisa melihat kursinya langsung. Nah, baik teman-teman, saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau dia pulang pergi, nah nanti teman-teman checklist return gitu ya. Kemudian kita pilih yang ini, apa namanya, kotanya, kota dari mana dia akan berangkat naik pesawat gitu. Nah, jadi di sini kita cek dulu yang pergi saja dulu ya, yang pergi saja. Cara kita ngebooking tiket atau cara kita ngecek tiket pesawat yang hanya pergi saja. Nah, misalnya seperti tadi kita akan cek tiket pesawat yang Batam ke Lombok. Nah, misalnya Batam kemudian ke Lombok ya, tinggal ketik aja nama daerahnya teman-teman. Nah, selanjutnya tanggal penumpang akan pergi, kapan penumpang itu akan naik pesawat. Kita lihat di sini, kita contohin aja, dia akan berangkat hari Jumat misalnya di sini, tanggal 17 ya, tanggal 17. Kemudian di sini ada jumlah penumpang, dewasanya berapa, apakah dia bawa anak-anak, apakah dia bawa bayi. Nah, di sini ada ketentuannya, 2 sampai 12 tahun itu yang dihitung sebagai anak-anak. Kalau dia kurang dari 2 tahun, maka dia dihitung sebagai bayi, teman-teman. Nah, jadi di sini kita contohin saja satu dewasa ya, dia sendiri berangkat, gak usah yang ada anaknya. Nah, dia sendiri berangkat seperti ini, dia sendiri. Kemudian tanggal perginya sudah, tujuannya kemana, dari kota mana dia berangkat, dan tujuannya kemana, ini harus dicek dulu, baru kita cek pesawatnya masing-masing. Pesawat apa aja yang ada. Nah, maaf, rute BTH Lombok tidak tersedia, berarti dah habis ya. Nah, yang ada nih Lion Group nih, yang ada Lion. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat kursinya. Nah, ini dah 00000 sudah nggak ada, berarti kita cari yang ada, tinggal kita klik ya. Karena ini transit, maka dua kode pesawat ya di sini nih. Nah, karena transit, jadi dari mana dia? Batam, transit di Jakarta, kemudian Jakarta nanti berangkat ke Lombok, begitu. Nah, jadi cara kita ngecek tiket pesawatnya tinggal diklik di sini yang ada nomornya. Kalau yang 00 ini itu tandanya sudah habis teman-teman. Nah, jadi kita klik yang ada nomornya, klik begitu. Nah, sudah kelihatan komisi kita berapa di sini. Ini belum muncul ya. Nanti munculnya kalau sudah di booking. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau dia mau lebih mahal, ya udah yang di sini diklikkan. Nah, dicek lagi ulang. Akan muncul. Nah, jadi teman-teman bisa melihat jamnya di sini nih. Jam berangkatnya ada jam 7, kemudian ada jam 8 ya, berangkatnya sampainya jam segini nih. Udah muncul nih, sold out, udah habis semua. Nah, ini yang Lion Group teman-teman. Nah, jadi kalau sudah tahu harganya di sini, nah tinggal kita booking teman-teman ya. Tinggal kita booking, tinggal untuk membookingnya ada di bawah formnya. Nah, di sini nih teman-teman. Cuma nanti dia nggak akan bisa kalau kita belum checklist di sini. Kalau kita booking harus kita checklist ini. Karena penumpangnya sudah setuju. Nah, kita lanjutkan ya. Karena penumpangnya sudah setuju dengan harganya 3.133 ya. Nah, jadi kita bisa nge-up juga harganya teman-teman. Nah, di sini 133 karena kita mau ngambil keuntungan misalnya. Nah, coba kita cek harganya. Nah, misalnya di sini 133. Tapi harga yang kita beritahu ke penumpang adalah
3.233.200. Nah, misalkan ini kita mau ngambil keuntungan 100.000 ya. Jadi dua kali ngambil keuntungan jika ya ini kan strategi bisnis saja. Jika teman-teman ingin nge-up atau ngambil tiket ngambil keuntungan lebih besar, nah jadi teman-teman bisa tambahin nanti nih. Cuman pada saat kita nyampaikan ditambahin dulu, dijumlahkan dulu ya. Jika kita mau ngambil untung berapa, berarti kalau misalkan kita ngambil untung 100, berarti menjadi 3.233 begitu. Nah, dicatat teman-teman, begitu dicatat. Supaya nanti total dari invoice tiketnya segini yang akan diberikan kepada penumpang. Nah, baik, setelah itu ini sudah ada komisinya di sini, teman. Dikasih komisi dari maskapai. Nah, jadi caranya tinggal kita booking karena penumpangnya sudah bersedia untuk berangkat ya, setuju dengan harganya, jadi tinggal kita booking. Kita booking, jadi caranya di sini kita checklist dulu. Jangan lupa untuk tidak di checklist ya. Jadi harus di checklist. Harus pastikan sudah terchecklist. Nah, kemudian baru kita masukkan nama penumpang. Begitu. Nama penumpang. Apakah ini akan menggunakan asuransi ya? Ada asuransi perlindungan. Kalau dia tidak mau, dilepas saja begitu. Kalau dia mau, ya udah, kita akan tambahin. Nah, kita masukin namanya. Misalnya Mahsun Sidik. Nah, begitu ya. Tapi ada penumpang yang satu kata saja namanya, begitu. Ya kalau dia satu kata, dua kali tulis namanya. Misalkan Mahsun, begitu. Tapi kalau dia dua kata, tulis saja Mahsun Sidik. Nah, gitu. Kalau tiga kata bagaimana? Ya udah di kolom pertama ini dibikinkan dua kata, kemudian di sini Al-Lompoki, misalnya begitu. Begitu ya. Nah, jadi ada 3 karakter. Kalau begitu 4 kata ya udah tambahin lagi. Nah, gitu misalnya. Ya, jadi 4 kata gitu. Nah, perhatikan penumpangnya teman-teman, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, ini kita ibaratkan 2 kata namanya teman-teman ya. Tapi kalau dia laki-laki ya udah bikinkan Mister. Tapi kalau dia dewasa ya pakaikan MRS, dewasa perempuan ya. Nah, tapi kalau laki-laki ini perhatikan sekali teman-teman. Nah, kemudian kalau sekarang wajib memasukkan nik teman-teman. Kalau dulu kan nggak harus dulu. Nah, jadi tinggal dimasukin di sini 2171 2 apa nih? Oke. Nah, misalkan masukin begitu. 246 810 246. Nah, contoh ya, ini contoh. Kemudian masukkan nomor handphone penumpangnya di sini, masukkan ya. Baru kita kalau sudah sesuai namanya, jangan lupa dicek ya, dicek sebelum di booking. Baru kita lakukan booking. Ya, coba kita booking. Nah, nanti kalau kita sudah booking, dia akan keluar jam ininya, jam limit waktu pembayaran. Nah, kalau sekarang biasanya 3 jam teman-teman. Kalau dulu belum banyak agen, biasanya bisa sampai 3 hari kita mendapatkan limit waktu pembayarannya. Nah, jadi teman-teman beginilah ya cara kita ngebooking tiket pesawatnya. Nah, kita tunggu dulu, kita akan mendapatkan kode bookingnya ya, kode bookingnya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan kode booking, supaya kita nggak pakai modal sendiri untuk mengisut tiketnya, nanti tiketnya itu kita kasihkan ke penumpang ya, tiket yang masih di booking tapi belum bisa berangkat teman-teman. Nah, caranya adalah nanti ketika penumpangnya sudah bayar ya, sudah bayar, nah baru kita isi deposit ya, isi deposit, kemudian isi deposit baru kita isut daripada tiketnya.
Nah, ini teman ya, ada 52.000 bonus kita. Komisi kita ya, komisi yang dikasih oleh NTA ya, net to agent. Nah, kapan time limitnya untuk untuk habis ya, untuk habis masa isutnya ini jam 12.49, jam 2.49. Nah, ini teman-teman total bonus ini. Nah, inilah yang jadi keuntungan teman-teman. Ini nanti ketika ngisut ya, maka bonus ini akan masuk langsung ke saldo teman-teman di sebelah sini. Dia akan nambah begitu. Nah, ditambah dengan harga up tadi. Di mana kita ubah di sini? Nah, sekarang kita akan ubah. Ya, kita akan ubah. Tapi ini dulu ya, saya hitungkan berapa sih keuntungan kita jualan tiket per bulan. Nah, coba sekarang kita hitung teman-teman ya. Coba ini ya. Nah, kita ibaratkan ya keuntungan kita jual tiket pesawat ini. Nah, supaya teman-teman semangat untuk berbisnis ya. Nah, jadi kita ibaratkan ini satu penumpang ya. Jumlah penumpang ya, kemudian bonus ya, total. Nah, jadi bonusnya ini kan 52.000 teman-teman, 52.080 rupiah ya. Nah, ini baru satu penumpang teman-teman. Jadi sebagai pembisnis kita harus punya target sendiri, bukan dari target perusahaan, bukan dari target kami ya. Jadi target perusahaan sendiri, berapa sih yang ingin kita dapatkan keuangan kita, berapa profit yang ingin kita dapatkan per bulan itu. Nah, jadi kita bisa ini teman-teman, ntar saya hitungkan menjadi rupiah ya. Ya, ntar supaya dia jadi rupiah. Oke. Oke. Nah, jadi kita bentar ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini baru satu penumpang ya. Satu penumpang kita dapat bonus segini. Nah, coba kita sekarang mentargetkan diri ya, bukan perusahaan yang mentargetkan. Jadi kita sebagai pengusahanya yang harus mentargetkan. Ini kalau misalnya kita targetnya per hari itu 3 orang lah, 3 penumpang gitu. Kita ambil yang paling sedikit aja. 3 orang kalau kali 52.000 ini ya, 3 orang, 3 penumpang dikali dengan bonusnya per tiket. Oke. Nah, jadi ini yang kita dapatkan per hari. Nah, per hari teman-teman. Dari menjual tiket pesawat. Dengan jumlah penumpang tadi ada 3 yang kita dapatkan per hari. Kemudian kita mendapatkan bonus satu penumpang itu 52.080 rupiah. Nah, sehingga total per hari ya. Oke, jumlah penumpang ini per hari semua. Per hari. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang kita dapatkan adalah 156.000 per penumpang. Nah, namun biasanya ya kalau kita jualan tiket pesawat itu rata-rata orang itu berangkatnya 2 orang teman-teman, 2 orang. Nah, dikali bonus ini ya, bonusnya misalnya ini per 2 orang. Nah, jadi total yang didapatkan per hari berapa teman-teman? Jika 2 penumpang ya, jika 2 orang per tiket. Nah, 2 orang per tiket. Jadi total yang didapatkan per satu tiket 2 penumpang, maka seperti ini. Nah, ya, 2 kali, bentar, salah ini. 2 kali ini ya, 2 kali ini. 2 kali total. Nah, jadi ini yang kita dapatkan
per harinya. Ya, jika dua orang per tiket. Nah, jadi kita mendapatkan 3 penumpang, ya. 3 penumpang 3 penumpang yang kita dapatkan, tapi 2 orang ya. Jadi ini berarti 2 kali 2 penumpang kali jumlah tiketnya 3 ya. Ya, ini keuntungan 3 tiketnya tadi. Maka keuntungan per harinya itu 312.480. Bagaimana jika per bulan? Per bulan. Jadi per bulan itu kita jualnya ada 3 tiket setiap hari ya. Berarti ini total yang ini ya, kita kalikan dengan 30 hari. Berapa total yang kita dapat per bulan? Coba. Sekitar 9.374.000. Ini keuntungan dari jualan tiket, teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan ada menjual pulsa, kemudian ada jual bayar-bayar. Bayar-bayar ini ada listrik ya, kemudian ada air, ada leasing, TV, dan lain-lain. Nah, itu nanti teman-teman bisa totalkan ya. Nah, pulsa misalnya berapa orang per hari yang ngisi pulsa, kemudian bayar-bayar listrik juga berapa orang yang didapatkan. Nah, itu bisa ditotalkan. Makanya kalau dari perhitungan yang ada di sini ya teman-teman, yang ini ya. Nah, ini teman-teman. Di sini saya simulasikan sekitar 16 jutaan. Nih, 16 jutaan ya yang didapat teman-teman. 16 jutaan per bulan dari jual tiket, kemudian pulsa dan bayar-bayar listrik. Nah, sekitar segitu. Oke, sudah tergambar lah ya. Sudah tergambar berapa keuntungan kita jual tiket pesawat. Baik, sekarang kita akan lanjutkan teman-teman. Ini kan sudah kita booking nih tiketnya. Nah, dengan keuntungan 52.000 dan total yang kita dapat kalau dia PP semua, maka kita dapat sekitar 9.374.400 teman-teman. Itu keuntungan yang didapat per bulan ya dari jualan tiket. Nah, sekarang kita akan melakukan isut. Nah, karena kita ngisut di sini, kita kan belum punya saldo nih teman-teman. Nah, bagaimana cara kita ngisut tiketnya tanpa harus ada saldo dari kita selaku pengusahanya? Nah, jadi tekniknya adalah teman-teman, teman-teman nanti kasih tahu ke penumpangnya, kan kode tiketnya udah ada nih kode tiketnya, Bu, Pak, gitu, tiketnya sudah kita booking, ini kami mau printkan. Supaya apa ya? Supaya si penumpang ini bisa bayar langsung teman-teman. Ketika dia bayar baru kita ngisi saldonya. Kenapa seperti ini tekniknya? Supaya teman-teman mempunyai usaha itu tanpa harus bermodal gitu, hanya mempunyai sistem dan tahu strateginya, begitu. Jadi tanpa bermodal teman-teman sudah dapat komisi segini, plus tambahan tadi di sini kita nambah 100.000 kan, berarti sekitar 150.000 yang didapatkan dari satu penumpang tersebut. Nah, jadi cara ngebookingnya begini teman-teman, kita booking kemudian kita akan memberikan ke penumpang tiketnya supaya penumpang itu ngasih kita duitnya dulu, ngasih duitnya baru kita isi saldo gitu. Nah, setelah kita isi saldo baru kita isut begitu. Nah, sekarang kita akan printkan dulu tiketnya. Jadi caranya adalah teman-teman masuk ke menu, di sini ya, kembali ke menu untuk mencetak tiketnya. Kemudian kita masuk ke produk dan jasa. Kemudian nanti teman-teman di menu pesawat ini diklik aja, karena tiketnya tadi di pesawat. Kemudian di sini ada ticketing queue. Nah, diklik akan muncul tiket yang sudah teman-teman booking tadi ya. Jadi kita akan cetakin supaya si penumpang memberikan uangnya kepada kita selaku travel,
baru kita isi saldo teman-teman. Jadi ini tiketnya masih belum bisa berangkat teman-teman. Nah, jadi caranya adalah kita klik select. Nah, setelah kita select, kita cetak di sini invoice ya. Nah, kalau kita mau isut, kalau sudah ada saldonya dari uang pelanggan tadi, baru kita isut now di sini ya. Kalau kita mau cetakkan saja, tinggal kita klik cetak di sini, klik invoice. Nah, maka akan muncul nama brand teman-teman. Nah, nama travel teman-teman akan muncul di sini ya. Kemudian di sini ini bisa diubah teman-teman nih. Bisa diubah. Kita kan mau nambah 100.000 tadi kan. Nah, jadi yang ini kita tambah di sini teman-teman. Ini ya, saya ulang. Di harga basicnya yang kita tambah, bukan di pajak ya. Jadi di sini 2.476.000. Nah, ditambah dengan jumlah keuntungan yang ingin kita ambil 100.000. Nah, jadi 2576. Inilah yang akan kita isi di dalam harga basic. Nah, sehingga nanti total yang ini adalah sesuai yang kita sampaikan kepada penumpang. Ini. Begitu ya. Begitu cara kita nge-up harga manual. Tapi yang kita infokan kan segini harga di sistem kan. Cuma karena kita mau nambah keuntungan menjadi 100.000 ya. Jadi otomatis ini kan 3.133.200 ditambah keuntungan 100.000 ya. Nah, 100.000. Jadi totalnya segini teman-teman. Harusnya segini total yang akan sampai kepada pelanggan nanti. Begitu. Ya. Nah, sehingga kita harus masukkan 100.000. Jadi harga dasarnya ditambah dengan keuntungan kita. Gitu. Coba sekarang kita tambah menjadi 2576. Di sini kita ganti menjadi 2576. Nah, di sini berubah. Nah, tadi kan harganya 24 tadi kan? 4. Nah, kan segini nih. 3153. Nah, kalau kita tambah menjadi 2576 maka berubah. Tuh. Berubah teman-teman ya kan? Nah, baru kita cetak teman-teman. Kita print. Nah, kita printnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi tiket. Jadi, setelah kita berikan ini, kita tanda tangan, stempel, dia menyerahkan uang tuh. Nah, kalau udah menyerahkan uang, kita lihat limitnya tadi sampai jam berapa baru habis. Hati-hati ya. Nah, kalau sudah memberikan tiketnya, baru kita isi saldo. Begitu. Nah, bagaimana cara kita ngisi saldo teman-teman? Nah, caranya adalah tinggal masuk ke sini. Di saldo ini diklik aja. Ya, jadi tinggal kita klik untuk mengisi saldonya. Nah, tinggal kita klik seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita isi saldonya teman-teman. Berapa saldo yang kita butuhkan tadi? Ada sekitar 3.100.000 berapa tadi? Coba saya lihat ulang. Kita lihat di sini, kita klik pesawat, kemudian kita klik ticketing quick, klik kanan, link new tab. Nah, ya kita lihat di sini ya. Kita lihat masuk ke pesawat, kemudian kita lihat ticketing quick. Nah, ini kita copy. Kita copy teman-teman, jumlah totalnya kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke jumlahnya sini ya. Kita paste. Habis itu kita pilih mata uang. Nah, mata uangnya bisa pakai dolar, bisa pakai rupiah. Kalau kita di Indonesia pakai rupiah. Kemudian tujuan bank transfer, ambil yang sesuai bank teman-teman ya. Kalau saya di sini biasanya pakai Mandiri seperti ini. Kemudian nama pengirim. Ya, saya tulis saja di sini. Nah, kemudian dilanjutkan teman-teman. Setelah dilanjutkan nanti akan keluar jumlah digit yang akan saya contohin. Saya lanjutkan. Nah, jadi ini segini yang akan teman-teman transfer ke rekening daripada MMBC. Seperti itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan digit terakhir.
Jangan sampai salah ya. Di sini kan baca nih. Silakan transfer sesuai dengan nominal dan nama pengirim yang tampil di atas. Kesalahan nominal pengirim akan membuat top up saldo Anda tidak masuk. Jadi kalau salah yang dikirim, memang sih nyampe ke rekening mereka, cuma dia nggak langsung dalam beberapa detik atau menit masuk gitu. Tapi kalau sesuai dengan yang ada di angka sini, nah jadi nanti akan langsung masuk ke saldo di sini. Dia akan menjadi nambah, gitu teman-teman. Jadi nambah saldonya. Nah kalau sudah nambah, nanti teman-teman tinggal isut ya, diisut tiketnya karena uang penumpang sudah kita transfer ke sistem, sehingga itu yang kita pakai untuk ngisut tiket pesawat. Nah inilah namanya usaha yang tanpa modal. Nah jadi cara kita ngisut, sekarang kita akan isut tiketnya seperti tadi. Kita harus cari lagi menu, kemudian produk pesawat ya, di sini produk and jasa, kemudian cari yang pesawatnya. Nah kalau dia tiket yang mau kita isut belum diisut, dia akan masuk ke ticketing queue di sini. Maka akan muncul kayak gini teman-teman. Nah kalau kita mau isut, tinggal kita select seperti ini ya. Kemudian kita cari namanya tombol isut. Nah di sini namanya tombol isut. Kita klik isut now. Nah kita masukkan password sistem kita, password loginnya. Nah jadi kita masukkan password loginnya. Gitu ya. Nah kemudian kita klik ini supaya mendapatkan kiriman ke email dari perusahaan. Baru kita klik isut now. Gitu ya. Setelah kita isut now, nanti di sini saldonya akan berkurang. Kemudian di sini akan berubah menjadi isut gitu. Enggak waiting lagi. Jadi berubah jadi isut gitu. Nah, seperti itu caranya teman-teman ya. Jadi gitu cara kita mengoperasikan tiket pesawatnya. Nah, bagaimana dengan mengoperasikan pembayaran PPOB, pembayaran listrik? Nah, kita masuk ke menu PPOB ya. Dia mau bayar apa? Pasca bayar di sini tinggal cari. Nah, ada halo. Nah, kalau tagihan di sini ada tagihan PLN, PGN, BPJS ya, Telkom, Speedy. Nah, banyak pembayaran di sini teman-teman. Tuh. Tinggal cari ya. Misalkan saya mau bayar telepon, mau bayar PLN. Nah, ini ada PLN. Tuh, ya. Ini yang token. Ini yang bulanan. Nah, tulis nomor pelanggannya di sini. Ya, tulis nomor pelanggannya. Kalau dia token, ya udah klik prabayar ini. Nah, dia mau beli yang berapa? Misalkan yang 20.000 ya, 20.000. Nomor pelanggannya berapa? Tinggal masukkan dan lanjutkan. Begitu. Begitu juga dengan leasing, teman-teman. Tinggal minta nomor pelanggan, masuk sini. Nah, ini tinggal dilanjutkan. Nah, nanti untuk laporan ada di sini. Laporan transaksi, teman-teman. Begitu. Nah, bagaimana cara kita ngisi pulsa sekarang? Cara kita ngisi pulsa tinggal klik pulsa. Selanjutnya di sini masukkan nomor ya. Nomor yang mau diisi. Misalnya nomor pelanggan. Nah, itu. Jadi nanti teman-teman bisa membeli pulsa-pulsa ini. Nah, ada yang pulsa 1.000, ada yang pulsa 5.000, ada yang pulsa ini yang 5.000, ada yang angka 5.350, 5.400. Ada tingkatannya, mana yang teman-teman suka lah. Di sini udah ada. Nah, kalau 5.000 segini bayarnya. Nah, berarti teman-teman untung sekitar 1.700 ya. Karena kan pulsa 5.000 biasanya dijual 7.000 ya kan. Atau pulsa 5.000 dijualnya 8.000 misalnya begitu. Jadi untung sekitar 2.700-an begitu. Itu seterusnya. Nanti teman-teman tinggal pilih. Misalkan dia mau isi pulsa 15.000. Nah, kemudian di sini centang ya. Centang di sini supaya dia bisa ngisi berulang-ulang hari itu. Begitu. Kemudian masukkan password sistem teman-teman. Barulah diisi pulsanya. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kan saya contohin aja lah langsung ngisi pulsa ya. Ini ada saldo 49.000. Kalau saya ngisi 15.000, nah di sini 15.200 ya.
saldo saya yang terpotong. Nah, sedangkan pelanggan itu ngebayarnya 17.000. Nah, jadi teman-teman untungnya sekitar 1.800. Lumayan sekali ngisi pulsa ya kan? Sekali ngisi pulsa. Kalau 10 kali sudah 18.000 dapatnya teman-teman. Kalau 10 kali sehari. Nah, jadi cara ngisi pulsanya seperti itu. Isi nomor, kemudian pilih nominal yang mau diisi. Nah, baru dicentang, kemudian isi passwordnya ya. Oke, nah sekarang ini saya coba isi pulsa. Oke. Nah, di sini akan berkurang di sini teman-teman. 49.000 dikurangi 15-an ribu tadi. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dah sukses. Saya refresh, pasti ini akan berkurang. Nah, jadi 34.700. Nah, berarti pulsanya sudah masuk. Kita lihat laporannya di sini. Nah, ini Telkomsel transaksi sudah masuk. Nah, serial numbernya udah masuk gitu. Nah, kalau dia masuk dan tidaknya tinggal dicek teman-teman. Ya, tinggal dicek statusnya, ini nomor invoice-nya berapa. Nah, tinggal dicek sini ya. Invoice-nya berapa. Ini ya, ini invoice-nya. Kemudian di copy dan cek status. Nah, kemudian dicek apa yang terjadi. Nah, di sini tanggal 11 Juni jam 13.43 tadi ada transaksi pulsa reguler masa aktif 20 hari dan statusnya sukses. Berarti sudah masuk. Begitu. Baik teman-teman, itu ya cara kita menggunakan sistem tour and travel ini. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar, silakan langsung komen di sini atau langsung menghubungi link yang sudah saya sertakan atau menghubungi nomor kami begitu. Ya, terima kasih sudah mengikuti demo daripada sistem tour and travel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan mudah-mudahan inilah sebagai jalan bisnis atau usaha teman-teman yang bisa dijalankan baik dari rumah, dari manapun, selama perangkat handphone, laptop, koneksi ke internet, ini teman-teman bisa lakukan ya. Jadi mungkin sambil jaga anak ya di rumah, kalau nggak ada kerjaan, teman-teman bisa sambil jualan pulsa, jualan tiket dari rumah dan promosi sekencang-kencangnya di media sosial. Nah, baik teman-teman, untuk lebih lanjutnya silahkan langsung hubungi kami sehingga kami akan bisa melayani dengan baik ya sampai menjadi pengusaha tour and travel dan memiliki konter sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.